Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Anindya Zafira dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya berasal dari kelas 1B dengan nomor absen 8 dan NIM P13374371122060. Di sini saya akan memaparkan sedikit narasi mengenai salah satu topik dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu topik kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menuntut ilmu merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya ilmu manusia tidak akan bisa berkembang. Di dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya menjadi sebuah himbauan, melainkan sudah menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim. Penekanan terhadap ilmu inilah yang dapat membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Menurut pandangan Islam, ilmu merupakan salah satu keistimewaan yang dapat menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk Allah lainnya. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fa'afsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsusu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak positif dari adanya perkembangan iptek ini yaitu dapat membantu manusia sebagai hamba Allah dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di bumi. Di samping itu juga terdapat dampak negatif dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk mengatasi atau meminimalisasi dampak negatif dari adanya perkembangan iptek, setiap umat Islam hendaknya melakukan langkah-langkah strategis dengan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia guna mewujudkan kualitas iman dan takwa, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi tanpa melepaskan diri dari nilai-nilai Islam. Berikut contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Contoh implementasi yang pertama yaitu belajar. Belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca, mencatat, ataupun mendengarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Dalam proses menuntut ilmu tentu terdapat etika di dalamnya. Etika menuntut ilmu menurut Al-Jarmuji yaitu niat belajar, memilih ilmu, menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bertawakal kepada Allah, dan memanfaatkan waktu belajar. Sedangkan etika menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali diantaranya harus mensucikan diri dari akhlak tercela, tidak melibatkan diri dengan urusan duniawi, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki, tidak mendengarkan perselisihan pendapat orang lain, tidak menolak cabang ilmu yang baik, mendahului ilmu yang terpenting, selalu ingat terhadap tujuan dalam menuntut ilmu, dan memahami hubungan ilmu dengan tujuannya. Contoh implementasi yang berikutnya yaitu adanya perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Dalam hal ini dibantu dengan munculnya aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar ketika dosen dan mahasiswa sedang berhalangan untuk bertemu. Implementasi yang berikutnya yaitu kita sebagai mahasiswa telah dimudahkan dengan adanya gawai yang dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Melalui gawai ini, terutama laptop, kita dapat membuat sebuah poster secara digital, mencari jurnal, ataupun membuat karya-karya lainnya. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita telah menerapkan topik yang sedang kita bahas, yaitu memanfaatkan perkembangan iptek untuk menuntut ilmu dan menjadikannya wadah untuk membuat sebuah seni.
Selain menuntut ilmu ataupun memanfaatkan perkembangan iptek, tentu kita juga harus mengimbanginya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, berdoa, ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Karena sejatinya menuntut ilmu tanpa berdoa merupakan suatu hal yang sia-sia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.